sekarang kita mau ibadah nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ada di sini ada Bang Anwar Saragi. Ada Kak Kristiani Munte, Ada Kak Ivo Purba, Kak Evi Gitsa, dan di sebelah kanan kami. Ada Bang Edo Malau. Ada Bang Beri Damani. Yeay! Kak Kris, aku punya teman tahu Kak Kris. Siapa tuh Bang Anwar? Namanya Roro. Aku juga punya teman loh. Oh iya, namanya siapa? Namanya Teddy. Yuk kita panggil. Yuk kita panggil Ayo, Teddy. Roro. Teddy, Teddy, Teddy. Halo semuanya, aku Roro. Halo semuanya, aku Teddy. Hai Teddy. Hai Roro. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Yeay. Nah adik-adik, karena di hati kita sudah penuh dengan sukacita, kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita penuh. Kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Tak lagunya kan? Yuk, pergi yuk, pergi yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, Mana? di hatiku, Mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Gimana adik-adik? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa gimana? Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal tadi, pertengahan hingga nanti akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati juga Tuhan Kak Evi dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, tak ada hentinya kita untuk memuji nama Tuhan. Tidak ada kata lelah untuk memuji nama Tuhan yang selalu menemani kita, yang selalu ada di hidup kita. Untuk itu, kita angkat satu lagu pujian, Huha Megah Kondoin Tong Tong. Huha Megah Kondoin Tong Tong. Yesus Tuhanku, rupehu tongo, au pasimana, tinobui, napi nabayu, nitondui. Marmega-mega, mandodingau, memuji Yesus, panolongi. Marmega-mega, mandodingau.
ditondui marmega-mega mandoringau memuji Yesus panolongi marmega-mega mandoringau memuji Yesus panolongi. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang ganteng-ganteng, adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang jenges, yang cengkek. Ya, apa kabar? Pasti ada sukacita ya. Karena Tuhan Yesus bersama kita, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera. Baik, kita sekarang waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu yang senantiasa boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami terima daripada-Mu. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kuasailah hati pikiran kami untuk kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baik adik-adik, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Baik, kakak bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Baik, kita tadi sudah melihat film ya. Apa sih Kak artinya film itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu ya. Jadi film tadi menceritakan seorang kakak yang bernama Kak Suni. Ia selalu juara. Kan banyak tuh tadi pialanya berderet, berjejer ya, di lemari, di tembok, semuanya piala itu ya. Tandanya apa kalau punya piala? Berarti dia juara, dia punya prestasi. Nah, Kakak Suni ini punya seorang adik. Ya, adiknya ini namanya Rene. Bisa tadi dilihat ya di buku hariannya si Rene kan ada namanya. Terus kenapa kok Rene ini galau? Iya, karena dia ada timbul ya rasa takut untuk tidak bisa seperti kakaknya. Jadi dia merasa tersaingi di situ. Dia menjadi seorang yang menjadi mentalnya menjadi jatuh ketika melihat piala-piala kakaknya itu. Nah, begitu juga di dalam hatinya timbullah rasa iri dan benci. Makanya tadi kita lihat ya, dia tulis di buku diary-nya itu, "I hate Sunny." Nah, itu ya artinya tahu kan? I hate itu benci ya. Kalau di zaman sekarang haters gitu ya. Oh, itu kalau haters apa aja dibilang selalu negatif. Itu haters. Nah, jadi iblis itu berhasil membuat si Rene ini merasa takut tersaingi dan nggak bisa seperti kakaknya yang selalu juara. Jadi dia menjadi muncul benci dan irinya kepada kakaknya, membuat hatinya tidak ada damai sejahtera, yang ada cuma iri. Nah, terus apa yang terjadi? Karena si iblis itu pekerjaan iblis ya. Kalau untuk iri hati, takut dan sebagainya. Apa pekerjaan iblis ini? Akhirnya dia terus merongrong si Rene. Ya, muncul kan yang setan-setan kecil itu, teriak-teriak dia. Ya, serem lah ya, menakutkan ya. Didesak, dirongrong, mau diancam lah si Rene ini ya. Tapi tadi bisa kita lihat bahwa di hati yang terdalam dari si adik ini, si Rene ini, ada Roh Kudus. Dia diingatkan untuk tidak meneruskan iri hatinya. Karena apa? Karena Kak Suni adalah kakak perempuannya yang harus dia sayangi ya. Jadi karena dia mau mendengarkan Roh Kudus itu, ya pada akhir ceritanya kan diceritakan itu. Akhirnya si Rene ini lebih mendengar apa kata Roh Kudus. Dia kalahkan tadi rasa iri, rasa benci dengan apa? Dengan kasih dan pengampunan. Ada forgive dan love tadi ya. Jadi forgive and love itu buahnya adalah damai sejahtera dan sukacita. Terus apa dong Kak hubungannya dengan firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan hari ini itu bertema di dalam Yesus ada sukacita. Kita tadi sudah puji Tuhan, sukacita kita memuji Tuhan ya, dengan sorak-sorai. Sukacita
berarti ada damai sejahtera dalam hati kita. Nah, kita belajar ya untuk ayat yang 19a. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa murid-murid itu takut? Murid-murid itu takut karena kan selama ini yang bersama Tuhan Yesus berjalan melayani ke sana kemari adalah murid-murid ini. Jadi mereka takut, terus masuk ke rumah dengan pintu terkunci. Mereka takut sama orang-orang Yahudi, takut ditangkap dan takut disalib seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi ini ya yang menyebabkan murid-murid ini berkumpul di dalam rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Seperti film tadi ya, karena takut tersaingi, si Rene itu jadi lemah. Jadi rasa takut itu menjadikan kita lemah. Kalau udah lemah, bisa diserang si iblis, terkam sama iblis. Ya, jadi kita harus waspada, nggak boleh kita jadi lemah. Takut, iri, dengki membuat kita lemah, membuat kita tidak bersemangat, hidup kita galau terus. Tuh ya. Jadi ada ini contohnya di sini ya. Misalnya nih. Ayo, siapa yang takut ke kamar mandi sendirian kalau pada malam hari? Padahal nggak ada apa-apa kan di kamar mandi, tapi mau pipis aja takut. Ya, kalau nggak bangun mama papanya nggak mau tuh ke belakang sendiri. Ayo, siapa yang di rumah gitu? Ngaku ya, supaya kedepannya nggak gitu lagi. Ya, jadi karena rasa takut itu, makanya ditahankan sehingga akhirnya ngompol. Iya, akhirnya ngompol. Kalau udah ngompol siapa yang repot? Mama. Ya, mama yang repot. Cuci spray, terus jemur kasurnya, marah deh mama, ya kan? Nah itu ya, kalau udah takut menyerang dan kita biarkan itu menyerang hidup kita, kita jadi lemah, gitu ya. Terus banyak hal-hal buruk yang akan terjadi, banyak hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Kita lanjut ya, 19b. Nah ini ya 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow, dahsyat sekali ya. Tuhan Yesus hadir ya, bisa hadir. Dia bisa menembus waktu dan ruang. Tuhan Yesus hadir menembus pintu-pintu yang terkunci. Dikunci kan pintunya itu kan? Murid-murid berkumpul di suatu rumah, dikunci pintunya. Tapi Tuhan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Jadi di sini ya sebagai bukti bahwa janji Tuhan ya dan amin pasti terjadi. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberi kita damai sejahtera karena Tuhan memberikan kita ketenangan jasmani, rohani, pikiran dan bebas dari rasa takut. Itu ya kalau kita bersama Tuhan dan kita undang Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, damai sejahtera. Mau punya uang, damai sejahtera. Nggak punya uang, tetap damai sejahtera. Tenang hati. Ya, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, kalau kita undang Tuhan Yesus dalam hidup kita, rebes semua ya. Nah ini contohnya apa? Contohnya suatu saat mati lampu. Siapa yang takut kalau di rumah tiba-tiba lampunya mati pada malam hari? Nah, yuk ngaku. Siapa yang suka takut, teriak-teriak banget? Apakah nangis ya? Mama, papa. Nah, setelah teriak-teriak, kalau mama papanya nggak ada jawaban, makin menjadi kan takutnya. Nah ini kalau ada jawaban, begitu ada jawaban, iya nak, mama di sini, papa di sini, pasti rasa takut itu hilang. Makanya itu artinya ya, undang Yesus dalam hidup kita pada saat kita takut, pada saat kita khawatir, pada saat kita tidak berdaya. Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan berikan rasa tenang di dalam hidup kita. Dan satu hal, takut itu akan hilang. Wes bablas angin ini tuh ya, hilang. Nggak boleh nyebutkan merek itu ya, minuman untuk menolak angin ya. Jadi jangan kita jauh dari Tuhan
dekat sama Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Baik, kita lanjutkan yang ayat 20 dan 21. Ya, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang akan mengutus kamu. Ini ayat 20 dan 21. Wow, keren nih ya, luar biasa. Tuhan tunjukkan bukti bahwa Dia benar-benar Tuhan kita yang bangkit dan menepati janjinya. Apa janjinya? Tuhan kalahkan maut, ya. Tuhan datang dengan caranya yang ajaib, memberikan damai sejahtera, menyelamatkan kita. Dan di ayat 21 itu Tuhan mengutus kita untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Kalau kita selalu damai, kalau kita selalu tenang, padahal lihat kita situasi sekarang ini ya, semua serba sulit, ya, semua serba susah, ada bansos, ada segala macam, tapi kita tetap tenang. Kita tetap damai sejahtera. Ya. Orang akan heran. Orang kalau misalnya terjepit, terdesak, pasti bingung kan? Namanya orang galau kan, kesini bingung lah, ngomongnya aja nggak karu-karuan. Ya, dari A sampai Z dibilang entah semua lah itu ya, di WA apa semua itu. Yang kadang nggak ada hubungannya. Itu orang-orang yang stres, orang-orang yang stres menghadapi masalah ini. Tapi kalau dia melihat seseorang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki ketenangan, punya damai sejahtera, pasti ada pertanyaan dalam hati, kok orang ini ya, kok tenang sekali ya, kok tidak terpengaruh sama kesusahan yang saat ini terjadi. Ya, itulah ya, kalau orang percaya, jawab aja, ya iya dong, itu ya, bukan karena aku kaya, enggak. Bukan pula aku punya banyak duit. Tidak, tapi aku punya Tuhan Allah yang luar biasa. Allah yang bangkit, kalahkan maut dan selalu beri kita kemenangan. Itu ya intinya. Jadi kita diutus untuk memberitakan apa yang sudah kita dapat dari Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati yang lain, untuk bersaksi kepada yang lain. Oke, kita lanjut lagi yang ayat terakhir ya, 22 dan 23. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang diajarkan di firman ini? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua untuk menyertai, menuntun, membimbing, mengingatkan, menegur, bahkan mengampuni ya, supaya kita juga selalu tetap berjalan di dalam rencana dan rancangan yang Tuhan sudah buat kita masing-masing. Dan percaya bahwa setiap rancangannya pasti nih ya, nggak ada mungkin, nggak ada itu, pasti baik untuk kita. Amin adik-adik. Nah, ya. Jadi sekarang kan saat hari-hari ini kan itu sekolah ditutup, betul? Betul. Ya, sekolah ditutup, belajarnya di rumah, ya kan? Makan di rumah, pokoknya semua di rumah. Terus ada nih kalau di anak-anak sekolah minggu kadang ada juga yang ini ya WA, wah sekarang nggak ada pemasukan kak. Gaya sekali kayak ini ya, bapak-bapak nggak ada pemasukan lagi ya. Emang apa pemasukan? Iyalah pemasukan uang jajan. Oh gitu ya, kakak bilangnya, oh pemasukan uang jajan. Emang masih bisa jajan? Musim-musimnya ada lah warung buka katanya. Nah suka jajan ciki-ciki, jajan apa lagi tuh, permen, iya es. Nggak ada lagi, nggak dikasih lagi mama. Padahal masakan di rumah enak, lebih sehat. Betul? Betul. Nah itu ya. Jadi jangan biarkan iblis itu masuk ke pikiran kita. Kalau kita terdesak nggak punya duit nih, curi duit mama, curi duit papa, geletak dompet di mana-mana kan?
ditaruh di mana, nggak disimpan sama mama papa, kesempatan tuh ada merah-merah tuh, cabut aja deh, bisa jajan. Nah, di sini orang yang berbuat kesalahan, orang yang berbuat dosa pasti tidak tenang hatinya, nggak akan tenang hatinya, ya. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan. Ayo, jangan. Kan sering ada ya film-film yang kayak gitu, sebelah sini hitam-hitam iblis, ya kan? Yang sebelah sini putih, pakai itu ya, kayak malaikat, ada sayap-sayapnya. Itu ngingetin itu, supaya kita jangan berbuat dosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang selalu menegur kita, mengingatkan kita supaya tidak berbuat dosa lagi. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus mengajarkan supaya kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Kalau orang udah salah, ya udah, kita dimaafkan, ya, diberikan pengampunan. Jangan terus diingat-ingat, dendam membara. Nggak bisa gitu ya. Kalau sudah ada dendam, mengingat-ingat terus kesalahan orang, pasti nggak ada damai sejahtera, pasti nggak ada sukacita. Ya, jadi itulah firman Tuhan ya, yang ayat 23. Kalau kita terus mengingat kesalahan orang, kita sendiri yang sakit, itu ya. Seperti ada kebaktian dewasa yang minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, Bapak Pendeta ngomong apa? 30 menit, lebih dari 30 menit. Kalau kita tersinggung, kalau kita sakit hati, itu berarti kita menyakiti diri sendiri. Itu ya. Jadi kalau ada masalah atau apa, kita belajar untuk berbicara bersama, musyawarah, untuk mufakat ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah kita, Bapa kita ya, yang menyelamatkan kita, yang memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi hidup kita ya. Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ajaib. Dengan kehadiran Tuhan, dengan kita panggil Tuhan, akan ada damai sejahtera dan sukacita. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi percaya kepadamu Tuhan. Engkau sudah buktikan seluruh janji-janji-Mu itu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau adalah Allah Bapa kami yang setia. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang Tuhan yang luar biasa, yang selalu selamatkan kami. Engkau yang berikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami melangkah, untuk masuk ke dalam rencana-Mu, ke dalam rancangan-Mu yang selalu indah bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita kumpulkan bersama kita. Kita kumpulkan bersama kita. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau. Baik, kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami semua pagi ini Tuhan. Engkau sudah berikan juga kepada kami kekuatan untuk kami dapat berjalan bersama-Mu tiap-tiap harinya Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau sudah berikan kami pengharapan yang baru, iman percaya yang teguh, bahwa Engkau adalah Allah Tuhan kami yang bangkit, kalahkan maut, dan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita, dan selalu menyertai, melindungi kami, dan memberikan kami kemenangan. Berkat-berkat-Mu telah kami terima, dan kami kumpulkan sebagai persembahan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, terimalah doa persembahan syukur dan permohonan kami ini. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sarangeo. Gimana adik-adik? Masih ada sukacita? Masih dong. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu ala-ala TikTok yang udah pernah kakak ajarin dulu itu loh, yang judulnya lagu Sungai Sukacitamu. Yuk langsung aja, berdiri. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu.